Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahi alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita pada kesempatan ini kita sama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang didasari dengan kesadaran dan juga hati yang ikhlas atas segala rahmat yang Allah turunkan kepada kita semua, baik rahmat itu berupa nikmat yang langsung turun kepada kita, jasad kita masing-masing, maupun rahmat itu berupa waktu. Karena dalam Al-Quran Allah beberapa kali bersumpah demi waktu, maupun rahmat itu berupa metode atau cara Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya kembali kepadanya dengan selamat. Maka nanti akan kita bahas salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Allah Subhanahu, kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan curahan salawat yang salim, yang tasliman, yang sempurna, sehingga salawat kita nyampe kepada beliau dan kita dikenal dengan salawat itu sebagai umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pembahasan kita kali ini saya sengaja keluar dulu dari Al-Hikam, cuman nanti kita kaitkan. Pembahasan kita kali ini seputaran puasa ya, agar mudah-mudahan puasa kita ini puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin membahas tentang motivasi yang harus kita ketahui agar kita nanti puasa itu enak. Kalau Pak Mukti kemarin itu dalam pidatonya itu, seorang berpuasa itu wajib hukumnya atau harus berada dalam kesadaran penuh. Jadi berada dalam kesadaran penuh, sehingga dia sadar kalau dia berpuasa dan harus berpuasa. Karena
ada beberapa tipe manusia yang kedatangan bulan puasa ya santai-santai saja, biasa. Ada yang betul-betul merindukan, ada yang betul-betul bersyukur, ada yang sama seperti biasa, poso, bulan poso, gak bulan poso, ya podo ndak poso, ya ada kan? Jadi bulan poso, bahkan ada bulan poso, podo-podo gak poso. Itu ada. Maka orang berpuasa itu, kata Pak Mukti, jadi harus dengan kesadaran penuh kalau dirinya berpuasa. Maka materi kita hari ini itu dalam upaya menyadarkan kita kalau kita itu berpuasa. Kemudian yang kedua, kalau di dalam 183 Al-Baqarah itu la'allakum tattaqun. Cuman yang di 185 itu la'allakum tashkurun. Nah, cuman kita jarang pelajari itu. Lah kenapa kok harus la'allakum tashkurun? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi kita nanti menjadi pribadi yang bersyukur atas curahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, coba kita renungkan masing-masing. Ini teori bukan teori agama, tapi teori psikologi dan sedikit teori manajemen. Sebenarnya manusia itu melakukan sesuatu apa dasarnya? Dasar manusia melakukan segala sesuatu atau melakukan perbuatan. Tanyakan kepada dirinya masing-masing. Nah, menurut teori, manusia itu melakukan segala perbuatan yang pertama karena ada motivasi. Karena ada motivasi. Maka dalam manajemen, motivasi atau teori motivasi itu dijadikan grand teori dalam meneliti manajemen atau meneliti ekonomi. Jadi sadar atau tidak sadar, ternyata seluruh perbuatan manusia itu pasti mengandung motivasi. Macam-macam motivasinya. Bahkan kalau misalkan kita bekerja dalam mengukur kedisiplinan itu juga butuh motivasi. Apa motivasinya? Disiplin. Sehingga dalam meningkatkan kinerja, ini sedikit ini sih. Dalam meningkatkan kinerja, kan kadang kalau pegawai atau pekerja itu yang diukur kan kinerja. Yang diukur kinerja, yang kedua produktivitas. Maka yang harus ditingkatkan terlebih dahulu adalah motivasi. Karena setiap perbuatan manusia itu didasari oleh motivasi. Termasuk kita ibadah apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini prolog dulu ya. Manusia itu ternyata berbuat karena dia punya harapan. Karena dia punya harapan. Saya ingat dulu ketika teori ekonomi, ternyata manusia itu bisa mengorbankan atau mengeluarkan hartanya bahkan di luar nalarnya besarnya itu karena harapan. Karena harapan. Jadi mengeluarkan harta yang begitu banyaknya bahkan di luar ekspektasi, di luar nalarnya itu karena harapan. Contoh, orang sakit tidak kunjung sembuh. Kira-kira kalau dia punya mobil satu-satunya, sekali lagi mobil satu-satunya, kemudian ada yang ngasih tahu, Pak harus operasi, tapi operasinya mahal 200 juta misalkan.
tidak punya apa-apa lagi kecuali mobil. Harapan sembuhnya bagaimana, Dok? 90% panjenengan sembuh. Kira-kira dijual mobilnya? Dijual. Karena ada harapan. Bahkan kadang-kadang yang sepele cuman karena ada rekaan di dalamnya sehingga ada motivasi rela mengeluarkan yang banyak. Nah, itu ekonomi teori itu dipakai dalam teori-teori ekonomi yang sifatnya musiman atau viral. Sehingga kita tahu waktu itu ada akik harganya ratusan juta, ada bunga harganya ratusan juta, ada burung harganya ratusan juta, ada ikan harganya ratusan juta. Kenapa? Mereka sebenarnya menjual harapan. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah keuntungan yang besar dalam momen tertentu. Begitu. Nah, saya ingin membawa dua teori ini ke dalam puasa. Bagaimana dahsyatnya kalau harapan manusia dan motivasi manusia itu dibawa ke dalam momentum puasa. Dibawa dalam momentum puasa. Gitu ya. Bayangkan orang beli keris yang begitu sampai melihatan, yang diharap nopo kan gitu. Otomatis mereka punya harapan yang jauh melampaui itu yang kita tidak paham. Atau beli ake atau beli barang antik yang begitu mahal sampai miliatan itu kan, apa yang diharapkan? Nah, otomatis itu, maka ketika kita punya harapan dan motivasi, maka puasa ini pasti lewat. La'allakum tattaqun ini pasti terlampaui oleh kita, pasti tercapai. Kenapa? Harapan dan motivasi kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wal tanzur nafsum ma qaddamat seliqat, melampaui dunia. Jadi harapannya harus melampaui dunia. Kalau mereka yang ekonomi itu harapannya dunia saja mau melampaui, apalagi kita yang harapannya melampaui dunia, yaitu akhirat. Baik. Terus yang ketiga, sadar atau tidak sadar, ini yang buruk. Setiap perbuatan manusia itu ternyata didasari oleh hawa nafsu dan sedikit bumbu manis dari setan dan iblis. Nah, itu ada dalam surat As-Saffat, kemudian dalam Al-Qur'an. Manusia kalau sudah terperdaya oleh iblis, maka dia akan memotong telinga hewan ternaknya sendiri ketika diperintah. Nah, itu kan konyol, hewan ternaknya dipotong sendiri telinganya. Nah, itu kata iblis, tak suruh motong telinga hewan ternaknya, lo dipotong. Itu percakapan iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, tidak akan mungkin kamu bisa melakukan itu illa ibadakal mukhlisi. Silahkan. Yang seperti itu tidak termasuk golongan hamba-hambaku yang mukhlis. Kalau yang mukhlis tidak mungkin bisa. Baik, yang pertama tentang Ramadan. Ini motivasi kita. Ramadan itu salah satu dari 12 bulan yang ada. Awalnya sebelum datang ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu Ramadan itu biasa aja. Enggak ada yang istimewa. Sama seperti kecuali 4 bulan haram. Kecuali 4 bulan haram yang ada dalam Al-Qur'an. Memang istimewa. Dan bulan yang kelima adalah bulan Ramadan. Jadi di dalam ajaran kita itu ada 5 bulan istimewa. Yang 4 bulan haram, yang 1 bulan Ramadan. Saya sebenarnya panjang sekali bahasanya, cuman nanti kita fokuskan.
kalender kita itu memakai sistem hijriah. Memakai sistem hijriah. Ini kalender kita yang kita sepakati dalam penentuan bulan Ramadan dan lain sebagainya. Padahal, nah ini perlu sedikit kritis. Padahal zaman Rasul Muhammad SAW belum ada kalender hijriah. Adanya kan zaman Umar ibnu Khattab. Ya. Sedangkan setiap ibadah yang dilakukan umat Islam itu berdasarkan pada bulan Ramadan, Idul Fitri, dan itu sudah ada sejak Rasul Muhammad SAW. Nah ini kalau dalam penelitian ada fenomena penelitian, sudah ada fenomena penelitian, kan ada kontradiksi. Syariatnya ada zaman Rasul Muhammad SAW, sistem dan metode atau wadahnya tidak ada. Adanya di zaman Umar ibnu Khattab. Nah ini termasuk nanti saya jelaskan sedikit bagaimana Muhammadiyah menjawab kriteria hilal mutlak atau wujudul hilal. Kemudian dengan disandingkan dengan kriteria imkanur ru'yat. Imkanur ru'yat itu kemungkinan untuk diru'yat. Bahasa Arabnya gitu. Yang disepakati oleh Mabim, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura. Itu kriteria imkanur ru'yat di atas 3 derajat. Dasarnya apa? Dasarnya summu li ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi wa in dhamma fa'atimu. Atau faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Apabila kalian melihat bulan dalam surat Al-Baqarah maka berpuasalah. Pertanyaannya, sejak ayat itu turun sudah adakah kalender hijriah sebagai aturan kita atau patokan kita dalam menetapkan Ramadan atau bulan sebagai perputaran? Tidak ada. Maka itu murni diserahkan, maka diijtihadi oleh Muhammadiyah hal-hal yang berkaitan dengan aturan waktu dan ilmu pengetahuan, maka kita serahkan atau kita atur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, cuman yang satu tidak, jadi sesuai tetap dengan bunyi ayatnya. Nah, ini harus sama-sama kita saling hormati. Kenapa harus saya awal jelaskan? Karena nanti kita insya Allah 99% akan berbeda hari rayanya. Kita sudah jelas 29 kita tetapkan, yang satunya belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena dari hasil hisab Badan Antariksa dan dari Falakiyah Kemenak pada hari Sabtu atau pada hari Jumat itu belum mencapai 3 derajat. Maka otomatis akan menyelisihi kesepakatan imkanur ru'yat. Sedangkan Muhammadiyah mengambil kriteria wujudul hilal. Analoginya gampangnya begini. Kalau jam kita berganti hari itu dimulai jam berapa? Jam 24 lewat 01 detik kan? Lewat 01 detik, maka sudah berganti hari. Kalau sekarang hari Minggu, nanti malam pukul 24.01 detik sudah hari Senin. Sudah hari Senin. Nah, kriteria itu dipakai, analoginya gitu, oleh Muhammadiyah. Berapapun lewatnya derajat, kalau dia sudah memasuki bulan baru, maka tetap bulan baru. Tidak nunggu harus pukul 24 lewat 5 detik. Tidak nunggu harus pukul 24 lewat 5 menit atau 15 menit baru dikatakan hari Senin. Kan nggak nunggu itu. Nah, itu maksudnya. Nah, itu terjadi ketika zaman Umar ibnu Khattab. Padahal syariatnya ada sejak zaman Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan bulan sebagai panduan untuk mengukur waktu, termasuk waktu berbuka puasa dan waktu puasa Ramadan, Idul Fitri, bulan haram dan lain sebagainya. Bulan haram itu kan sudah ada zaman Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, yang pertama, Ramadan itu jadi istimewa karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran.
maka Ramadan itu jadi istimewa. Kenapa? Apapun yang dilekati oleh Al-Quran pasti dia istimewa. Ini penting. Juga pelajaran bagi semuanya. Apapun yang dilekati Al-Quran itu pasti istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, malam dijatuhi Al-Quran, maka malam itu khairum min alfi syahr. Atau pertama bulan dulu. Bulan dilekati Al-Quran, maka bulan itu istimewa, yaitu Ramadan. Nah, di antara Ramadan itu ada malam dilekati Al-Quran, maka malam itu jadi istimewa. Khairum min alfi syahr. Lebih istimewa dari 1000 bulan. Ingat, khairum min alfi syahr. Kan khair, berapa derajat lebih baiknya? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti tidak mungkin 1000 bulan. Karena kalau 1000 bulan itu sama. Atau kamislihi min alfi syahr. Seperti 1000 bulan. Kan tidak mungkin. Karena redaksinya khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Bisa jadi 100.000 bulan. Bisa jadi 1 juta bulan. 1 juta bulan lebih baik dari 1000 bulan? Ya. 1001 lebih baik? Ya, karena selisih 1. Kan begitu. Tapi yang pasti adalah khairum min alfi syahr. Berapa? La a'rif. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti malam itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini motivasi yang pertama. Di Ramadan ada malam namanya malam Lailatul Qadar, dan bahkan suratnya adalah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu malam diturunkannya Al-Qur'an sehingga malaikat berbondong-bondong mengawal kedatangan Al-Quran itu ke bumi. Dari Lauh Mahfud ke bumi, semuanya berbondong menyambut dengan sukacita. Kemudian itu dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tapi khairum min alfi syahr. Nah, itu harus kita cari. Berapa? Tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi nanti kita terkejut. Yang kedua, apabila seorang hamba hatinya dilekati Al-Quran, adakah malaikat yang akan mengadabnya? Gak ada, haram hukumnya. Jadi seorang hamba yang dilekati Al-Quran, baik di dalam hatinya atau di dalam otaknya atau di dalam jiwanya, maka haram hukumnya, dia dihukum di neraka. Mustahil para malaikat itu melanggar konstitusi, ya, akan menghukum Al-Quran juga masuk neraka. Kenapa? Karena Al-Quran sudah melekat di hatinya. Masa iya Al-Quran mau dimasukkan neraka? Bisa-bisa nerakanya padam. Nah, itu kan wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, kalau kita bahas hadis, kalau punya anak, anaknya diberi anugerah oleh Allah, dilekati Al-Quran, maka orang tuanya kelak di akhirat akan memakai mahkota, yang mahkota itu bersinar terang melebihi terangnya matahari. Ini masyhur di kalangan penghafal Al-Quran, ini hadis yang masyhur. Kemudian orang tua tadi berkata, ya Allah, amalan apa yang saya lakukan? Tidak ngerti, Pak. Jadi tidak ngerti amalan apa yang saya lakukan. Kok tahu-tahu saya dipakaikan mahkota yang begitu terang? Bingung. Kemudian dijelaskan oleh malaikat, anakmu penghafal Al-Quran. Tidak ngerti orang tuanya, ternyata anaknya penghafal Al-Quran. Apapun yang dilekati Al-Quran maka dia istimewa, termasuk bulan Ramadan. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, nah, ini harus kita camkan baik-baik. Ramadan merupakan sebuah metode
sistem waktu yang dibentuk dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita berpikir seperti itu? Tidak. Makanya kita tidak pernah bersyukur kedatangan Ramadan. Jadi Ramadan itu murni karena rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mengentaskan seluruh umatnya Muhammad agar dia tidak memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang begitu ganas. Sehingga dengan Ramadan itu seluruh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mekanisme yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk umatnya Muhammad di bulan Ramadan. Kok bisa Ustaz? Saya buktikan. Al-Quran beberapa kali, kalau tidak salah ada 5 atau 3 sampai 5 ayat. Man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalha wa man jaa bis sayyiati la yujza illa mislaha. Itu di hari bukan Ramadan. Barang siapa berbuat kebaikan, nanti akan saya tutup dengan hadis qudsi, berbuat kebaikan satu saja, maka falahu bi asyri amsalha, dia akan diganjar 10 kali lipat dari perbuatan baiknya. Wa man jaa bis sayyiati, barang siapa mendatangi kejelekan atau berbuat kemaksiatan, fala yujza, maka baginya la yujza, tidak akan dibalas illa mislaha, kecuali dengan sesuai, semisal dengan perbuatan jeleknya itu. Artinya apa? Setiap kita berbuat baik, berapa skornya? 10. Setiap kita berbuat salah, berapa skornya? 1. Kalau sampean ngerjakan soal matematika dengan sistem seperti itu, sampean benar 1 dari soal 10, salah 9, masih punya nilai? Salah 1, benar 1, salah 9. Berarti nilainya berapa? 1. Masih punya nilai 1 kebaikan. Artinya kalau kita hisap setiap hari kita melakukan 1 kebaikan dan 10 kesalahan atau 9 kesalahan, maka kita masih tetap timbangan kebaikannya lebih banyak. Itu di hari biasa. Lantas bagaimana dengan Ramadan? Hadis yang masyhur, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Perhatikan, man shoma, barang siapa berpuasa Ramadan, di bulan Ramadan, imanan, sedang dia beriman. Pasti beriman, karena tidak mungkin orang Nasrani puasa Ramadan. Pasti dia beriman. Kalau tidak ada imam, tidak mungkin puasa. Tidak mungkin sudah. Kalau imannya tidak ada, yang tipis saja tidak puasa. Ada iman tapi tipis, tidak puasa kan? Kan begitu. Yang biasa marung di warung yang berhijab, punya iman tidak? Punya, tapi tipis, sehingga tidak bisa melaksanakan puasa. Wahtisaban. Apa ayat wahtisaban? Wahtisaban itu ngitung-ngitung. Ngitung-ngitung transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihitung? Yang dihitung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang puasa Ramadan dengan mengharap hitungan bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala tadi, dihitung
Sehingga Al-Quran itu mengatakan tijaratan lan tabur. Barang siapa sing ngitung-ngitung perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tijaratan lan tabur. Dia telah melakukan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Atau ya ayyuhalladzina amanu istara. Innallaha, saya lupa ayatnya. Di dalam Al-Baqarah surat At-Taubah ayat 110. 51 dalam surat Taubah, bahwa Allah itu membeli dari orang-orang beriman, ya, amwaluhum wa anfusahum wa amwaluhum, dirinya dan juga hartanya, bi anna lahumul jannah, yaitu dibeli dengan surga. Maka tadi wahtisaban dalam langkah kita jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Apa yang dijual? Allah menjual puasa. Kemudian Allah juga membeli puasa. Dibeli dengan apa? Dengan pahala yang sangat besar, yang ujung-ujungnya akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibeli? Ghufira lahu. Salah satunya ghufira lahu, dia akan diampuni. Ma taqaddama, seluruh dosa-dosanya, taqaddam yang terdahulu. Ma taqaddama min dambi, seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Coba setiap tahun kita melaksanakan puasa, maka setiap tahun itu juga dosa kita 1 tahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilebur di bulan puasa. Sehingga yang tinggal, kalau dosanya dilebur, yang tinggal apa? Kebaikannya saja. Setiap tahun seperti itu. Puasa sekarang, makanya orang paling seneng kalau pas lagi dicabut itu setelah melaksanakan puasa Ramadan. Insya Allah husnul khotimah. Jadi habis puasa Ramadan moro-moro dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seneng karena belum memulai kesalahan lagi. Kemudian dalam hadis qudsinya ini yang penutup. Fayunadi munadi ummata Muhammad qad buddilat sayyi'atukum bil hasanat. Ketika kita berpuasa Ramadan kemudian ditutup dengan salat Id 2 rakaat, kata Allah, qad buddilat sayyi'atikum bil hasanat. Nah, ini dialog antara Allah dan para malaikat saat Idul Fitri. Seluruh perbuatan jelekmu, buddilat sayyi'atikum bil hasanat, telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bil hasanat, dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Amal jeleknya dihapus atau dilebur atau ya diampuni, kemudian diganti dengan amal kebaikan. Faqumu maghfur, irji'u ila manazilakum faqumu maghfuran lakum. Kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian setelah sholat Id, faqumu maghfuran lakum. Berdirilah, faqumu maghfuran lakum, maka kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah proses itu semua, hari raya kita merayakan bersukacita karena telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kejelekan kita telah diganti dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, sehingga dengan itu ada istilah Idul Fitri. Kalau setiap tahun kita seperti itu, orang tidak memahami kalau mekanisme puasa itu adalah mekanisme Allah Subhanahu wa taala, kalau itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan umatnya Nabi Muhammad SAW dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menghadapi puasa tanpa ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kebangetan. Ayo kita sadar,
kita sadar bahwasanya puasa ini datang murni karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Muhammad yang sangat-sangat besar sekali. Sangat-sangat besar sekali. Sudah agak siang. Dan yang ketiga, sebenarnya ada banyak ya. Yang ketiga, di dalam Al-Qur'an itu 183 sampai 187. 83, 84, 85, 86, 87. Ada 5 ayat. Yang tidak membahas puasa ayat yang keberapa? 183 puasa kan? 184 puasa. 85 puasa. 86 tidak. Bunyinya wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Baru 87-nya itu mengungkapkan puasa lagi. Uhilla lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, dan seterusnya. Kalau kita boleh mengira-ngira kenapa yang 186 itu nyeleneh sendiri, ada di tengah-tengah ayatnya puasa, kok tidak dipangkas, taruh di bawahnya kayak 187-nya di atasnya, 86-nya di bawahnya, biar satu rangkaian. Kenapa? Itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sayang-sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia itu di bulan Ramadan. Coba kita, wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku bertanya anni di mana aku, katakan fa inni qarib, aku itu sangat dekat, senantiasa membersamai hamba-hambaku, bahkan lebih dekat daripada urat nadinya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idada'an. Kemudian aku mengabulkan doa kepadanya yang dipanjatkan kepadaku ketika dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi Allahum yarsyudun. Asbabun nuzulnya begini, ada orang Arab Badui tanya kepada Rasul, "Hei Muhammad," kira-kira begitu, "saya bertanya, Tuhanmu Allah itu jauh apa dekat? Kalau misalkan jauh, maka saya akan berdoa dengan teriak-teriak. Tapi kalau dekat cukup dengan berbisik saja." Baru dijawab oleh Allah melalui ayat ini, melalui Rasul Muhammad SAW, "Katakan aku dekat dan mengabulkan seluruh permintaan." Itu ditaruh di bulan puasa, maka yang tersirat adalah yang panjenengan mau berdoa terus pengen diijabah, lakukan di bulan puasa. Lakukan di bulan puasa. Ayatnya diselipkan di situ. Saya perkuat dengan hadis, apabila seorang siang harinya berpuasa, kemudian malamnya dihidupkan dengan Al-Quran, kemudian dia berdoa, maka doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit dengan kita review kitab Al-Hikam kemarin, diijabahnya doa waktunya bukan bergantung kepada kita, tapi waktunya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman satu garansinya, pasti diijabah. Garansinya pasti diijabah. Apakah diijabah di dunia atau diganti diijabah kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan ini adalah mekanisme Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhkan kita semua dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh umatnya Muhammad SAW pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, cuman di akhirnya kecuali dia yang tidak menginginkannya.
Jadi seluruh umatnya Rasulullah Muhammad SAW pasti masuk surga kecuali yang tidak menginginkannya. Siapa yang tidak mau dikasih bonus, tidak mau dikasih fasilitas? Semua ini sudah dirangkai oleh Allah Subhanahu wa taala, di sistem diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya seluruh umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga. Lah kok ono sing nyeleneh gak gelem masuk sistem, berarti dia sendiri yang tidak ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita betul-betul yang pertama berpuasa dengan rasa syukur karena rahmat Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan puasa tadi, termasuk mekanisme di dalamnya, waktunya dan lain sebagainya. Di dalamnya ada khairun min alfi syahr dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas yang lainnya. Dan yang kedua, mari kita sadar bahwasanya puasa ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan harus kita jalani dengan senang hati, dengan senang ria, karena kita menyambut bonusnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang kalau hendak memberikan bonus, kemudian bonusnya itu diterima dengan sukacita bahkan sukaria, maka yang beri bonus adalah sangat senang dan sangat cinta. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sebentar, mudah-mudahan Allah meridhai dan merahmati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Enggak ada ya, cukup kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.